Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Kun Handayani MPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tulungagung. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hasil ruang kolaborasi sesi 1 modul 2.1 tentang menganalisis skenario pembelajaran berdiferensiasi. Saya tergabung dalam kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Kun Handayani, Rika Nuri Anggakusuma, Tita Prastiawati, Mahfud Huda, dan Samsul Huda. Pendamping CGP 215 Kabupaten Tulungagung terdiri dari yang pertama fasilitator adalah Bapak Faisal Bahar, kemudian pengajar praktik 1 yaitu Lilik Winarti, dan pengajar praktik 2 yaitu Sudarsono. Kelompok 2, kelompok kami akan menganalisis skenario pembelajaran 3 level SMP, yaitu tentang langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Dudidam, seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pak Dudidam adalah seorang guru SMP, ingin mengajarkan muridnya tentang materi iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam kemudian membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Langkah pertama, diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Pertanyaan terakhir, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Langkah pembelajaran Pak Dudidam yang kedua adalah kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Langkah pertama, secara individu murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang ditulis dengan satu teman yang lain secara berpasangan. Setelah berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran. Pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Langkah pembelajaran yang ketiga adalah kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru. Setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Langkah pembelajaran Pak Dudidam yang keempat adalah mengumpulkan kembali murid-murid dalam satu kelompok besar. Beliau lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu yang membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibanding skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Pak Dudida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan pertanyaan jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid yang lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Dari langkah-langkah pembelajaran Pak Dudidam, kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Langkah-langkah pembelajaran Pak Dudidam yang pertama adalah memperkenalkan topik, kemudian membentuk kelompok. Langkah berikutnya adalah siswa bekerja dalam kelompok. Langkah berikutnya adalah diskusi dalam kelompok besar atau kelas. Langkah kelima adalah memberikan tugas individu. Langkah keenam menetapkan skenario tugas menjadi 3 kelompok. Langkah ketujuh memberi kebebasan siswa untuk memilih lokasi belajar. Untuk menganalisis langkah pembelajaran Pak Dudidam, kelompok kami akan menjawab 4 pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Langkah kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Langkah ketiga, strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Langkah keempat adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam, yang pertama adalah kesiapan belajar. Nanti kita akan telaah satu persatu. Untuk memenuhi kebutuhan kesiapan belajar, itu ada di langkah berapa, terus kemudian memenuhi minat murid di langkah berapa, dan yang terakhir adalah untuk memenuhi profil belajar murid itu ada di langkah keberapa. Menurut Slaminto 2015-113, indikator kesiapan belajar yaitu kondisi fisik, kondisi mental, kondisi emosional, kebutuhan atau motivasi, dan pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan pemandu di awal pembelajaran ditunjukkan Pak Dudidam untuk mengamati tingkat kesiapan murid pada topik yang diajarkan. Itu ada di langkah pertama. Itu Pak Dudidam memberikan pertanyaan pemandu kepada siswa. Pertanyaan pemandunya adalah apa yang membedakan iklan dengan tulisan lain. Iklan apa yang menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat iklan? Terus kemudian jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Terus kemudian untuk memenuhi minat belajar itu ada di langkah kedua dan kelima. Pada langkah kedua, secara individu murid diminta menulis 3-5 iklan yang menarik bagi mereka. Dari kata yang menarik bagi mereka, berarti siswa diberi kebebasan sesuai minat mereka untuk memilih iklan. Terus kemudian pada langkah kelima, Pak Dudidam membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan profil belajar siswa, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi belajar di kelasnya. Kan kalau profil belajar siswa kita mengetahui ada 3 macam gaya belajar siswa, yaitu visual, kinestetik, dan auditori. Dari berbagai macam gaya belajar siswa tersebut, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi kelas. Kalau muridnya suka sendirian di tempat yang tenang, maka Pak Dudidam juga memberi kesempatan kepada mereka. Boleh mengerjakan di tempat yang tenang. Boleh juga mengerjakan skenario tugas berjenjangnya tadi dekat dengan teman supaya bisa bertanya jika bingung. Atau bisa juga memilih area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid yang lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Kesiapan belajar itu ada pada langkah pertama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di awal di langkah pertama itu Pak Dudidam itu juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain. Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah untuk membuat iklan itu dibutuhkan biaya? Dan pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Terus kemudian cara guru menentukan kebutuhan belajar siswa, Pak Dudidam membuat asesmen diagnostik. Asesmen diagnostiknya dilakukan dengan pertama dengan memberikan pertanyaan pemandu. Yang kedua dengan melakukan observasi, mengetahui gaya belajar siswa, mengetahui minat siswa, dan mengetahui kesiapan belajar siswa. Dalam hal ini asesmen diagnostik yang dilakukan di awal pembelajaran itu dengan memberikan pertanyaan pemandu, itu Pak Dudidam itu melakukan asesmen diagnostik berupa menanyakan kesiapan belajar siswa. Apakah siswa itu siap untuk belajar, sudah membaca materinya terlebih dahulu atau belum gitu ya.
Terus kemudian melakukan observasi saat diskusi dengan membentuk kelompok kecil. Yang ketiga adalah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan pilihan strategi sumber belajar dan cara belajar. Pertanyaan berikutnya adalah strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan? Seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 macam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Definisi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Yang pertama, diferensiasi konten. Itu kita temukan pada langkah ketiga dari kalimat jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Jadi siswa bisa memilih apakah mereka itu tertarik untuk mengangkat iklan radio, TV, internet, cetak, atau billboard. Kemudian pada langkah ketiga, murid diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Jadi Pak Dudidem tidak terpanjang pada satu iklan saja, tapi berbagai jenis iklan. Iklan tulis, iklan video, iklan radio, internet, cetak, billboard. Jadi berbagai jenis iklan, tidak terpanjang pada satu iklan saja. Pak Dudidem juga melakukan diferensiasi proses. Itu nampak pada langkah ketiga. Pak Dudidem menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah yang pertama bersifat konkret dan terstruktur. Konkret dan terstruktur itu maksudnya langkah-langkahnya jelas, ditentukan oleh gurunya, dan siswa membuat iklan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Jadi skenario 1 itu nampak lebih mudah karena siswa hanya mengikuti alur langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh guru. Kemudian langkah kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibanding skenario 1. Jadi di sini misalnya siswa diberi kebebasan untuk memilih topik, kemudian langkah-langkahnya tidak ditentukan. Skenario 3 bersifat konseptual. Jadi siswa diminta untuk memahami satu konsep tentang iklan dan lebih terbuka. Pada skenario 3 ini siswa diminta untuk melakukan riset tentang iklan. Diferensiasi produk pada langkah kelima, Pak Dudidem membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara. Jadi, diferensi produknya itu terletak di berupa produk ini barang atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan pada skenario yang diberikan. Pertanyaan keempat yang kita gunakan untuk menganalisis skenario pembelajaran Pak Dudidem adalah bagaimana guru melakukan penilaian. Dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan TK, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sederajat atau PAUD-Dikdasmen, dinyatakan bahwa yang dimaksud penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Berdasarkan fungsinya, asesmen terdiri dari 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran atau asesmen as learning, yang kedua asesmen untuk proses pembelajaran, asesmen for learning, dan yang ketiga adalah asesmen pada akhir pembelajaran yang disebut dengan assessment of learning. Ketiganya dapat dilaksanakan baik dengan metode asesmen sumatif maupun formatif. Asesmen sebagai proses pembelajaran, assessment as learning, yaitu penilaian yang melibatkan siswa. Penilaian sejawat dengan saling memberi masukan. Ini nampak di langkah pembelajaran yang kedua. Ini murid diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka, lalu mereka berbagi apa yang ditulis dengan satu temannya lain. Saat berbagi ini siswa itu saling memberikan pendapat dan itu merupakan penilaian sejawat atau penilaian antar teman. Tiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain dan selanjutnya sehingga seluruh kelas itu akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok. Demikian juga dengan langkah ketiga, saat murid itu tergabung dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang, mereka juga mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan, terus kemudian melengkapi capability chart, melakukan brainstorming. Mereka juga memberikan masukan terhadap iklan yang diberikan oleh kelompok lain. Setiap kelompok kemudian kan pindah ke kelompok lain, terus kemudian memberikan masukan terhadap iklan yang disajikan. Nah, itu juga merupakan penilaian oleh teman sejawat. Assessment yang kedua adalah assessment for learning, penilaian yang dilakukan untuk memperbaiki hasil pembelajaran.
dilakukan selama pembelajaran. Asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran itu merupakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu untuk mengetahui minat belajar siswa dengan cara memberi pertanyaan pemandu untuk memeriksa kesiapan belajar siswa. Asesmen formatif dilakukan dengan cara observasi selama proses diskusi, terus kemudian memberikan penugasan individu. Asesmen yang ketiga adalah Assessment of Learning. Assessment di akhir pembelajaran. Assessment of Learning bisa dalam 1 hari pertemuan atau bisa dalam 1 bab atau akhir semester. Jadi, Assessment of Learning itu tidak hanya merupakan assessment sumatif, tapi juga bisa merupakan assessment formatif. Kalau Assessment of Learning-nya itu dilakukan pada 1 RPP dalam 1 hari pembelajaran atau dalam 1 bab beberapa kali pertemuan. Dalam pembelajaran Pak Dudidam, assessment of learning yang digunakan adalah assessment yang dilakukan di akhir pembelajaran pada hari itu, yaitu dengan memberikan penugasan individu di akhir pembelajaran. Penugasannya kalau yang paling terakhir itu adalah berupa skenario-skenario yang tadi bisa digunakan anak-anak dengan cara memilih tempat untuk mengerjakan tadi. Baik, demikian adalah hasil analisis kelompok 2 kelas 215 CGP Kabupaten Tulungagung. Semoga paparan ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, salam bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerak.